Menteri Keuangan, Purbayayudi Sadewa, menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih aman dan terkendali. Ia membantah isu yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp12.0 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukan mencerminkan keseluruhan keuangan negara, melainkan hanya bagian dari saldo anggaran lebih atau SAL yang memang disimpan di Bank Indonesia. Purbaya menjelaskan, total SAL pemerintah saat ini mencapai Rp42.0 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp12.0 triliun berada di Bank Indonesia. Sementara Rp30.0 triliun lainnya telah dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas perbankan. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah secara aktif menempatkan dana di perbankan agar fungsi intermediasi berjalan optimal, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Awalnya, pemerintah menyalurkan Rp20.0 triliun, lalu menambah Rp10.0 triliun menjelang periode Lebaran. Tujuannya memastikan kebutuhan likuiditas tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dana. Meski begitu, dana tersebut tetap aman. Purbaya menegaskan bahwa penempatan ini bersifat deposito on call, yang bisa ditarik kapan saja saat dibutuhkan pemerintah. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah cerdas, karena dana negara tetap produktif tanpa mengurangi ketersediaannya. Dari sisi kinerja, hingga akhir Maret tahun 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574.9 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang melonjak hingga 20,7%. Sementara itu, belanja pemerintah juga meningkat sebesar 31,4%. Meski demikian, defisit APBN tetap terjaga di level 0,93% terhadap produk domestik bruto. Dengan kondisi ini, pemerintah memastikan bahwa fiskal Indonesia masih dalam posisi yang sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Menteri Keuangan, Purbayayudi Sadewa, menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih aman dan terkendali. Ia membantah isu yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp12.0 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukan mencerminkan keseluruhan keuangan negara, melainkan hanya bagian dari saldo anggaran lebih atau SAL yang memang disimpan di Bank Indonesia. Purbaya menjelaskan, total SAL pemerintah saat ini mencapai Rp42.0 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp12.0 triliun berada di Bank Indonesia. Sementara Rp30.0 triliun lainnya telah dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas perbankan. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah secara aktif menempatkan dana di perbankan agar fungsi intermediasi berjalan optimal, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Awalnya, pemerintah menyalurkan Rp20.0 triliun, lalu menambah Rp10.0 triliun menjelang periode Lebaran. Tujuannya memastikan kebutuhan likuiditas tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dana. Meski begitu, dana tersebut tetap aman. Purbaya menegaskan bahwa penempatan ini bersifat deposito on call, yang bisa ditarik kapan saja saat dibutuhkan pemerintah. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah cerdas, karena dana negara tetap produktif tanpa mengurangi ketersediaannya. Dari sisi kinerja, hingga akhir Maret tahun 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574.9 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang melonjak hingga 20,7%. Sementara itu, belanja pemerintah juga meningkat sebesar 31,4%. Meski demikian, defisit APBN tetap terjaga di level 0,93% terhadap produk domestik bruto. Dengan kondisi ini, pemerintah memastikan bahwa fiskal Indonesia masih dalam posisi yang sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Menteri Keuangan, Purbayayudi Sadewa, menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih aman dan terkendali. Ia membantah isu yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp12.0 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukan mencerminkan keseluruhan keuangan negara, melainkan hanya bagian dari saldo anggaran lebih atau SAL
yang memang disimpan di Bank Indonesia. Purbaya menjelaskan, total saldo pemerintah saat ini mencapai Rp42,0 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp12,0 triliun berada di Bank Indonesia. Sementara Rp30,0 triliun lainnya telah dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas perbankan. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah secara aktif menempatkan dana di perbankan agar fungsi intermediasi berjalan optimal, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Awalnya, pemerintah menyalurkan Rp20,0 triliun, lalu menambah Rp10,0 triliun menjelang periode Lebaran. Tujuannya, memastikan kebutuhan likuiditas tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dana. Meski begitu, dana tersebut tetap aman. Purbaya menegaskan bahwa penempatan ini bersifat deposito on call, yang bisa ditarik kapan saja saat dibutuhkan pemerintah. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah cerdas, karena dana negara tetap produktif tanpa mengurangi ketersediaannya. Dari sisi kinerja, hingga akhir Maret tahun 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang melonjak hingga 20,7%. Sementara itu, belanja pemerintah juga meningkat sebesar 31,4%. Meski demikian, defisit APBN tetap terjaga di level 0,93% terhadap produk domestik bruto. Dengan kondisi ini, pemerintah memastikan bahwa fiskal Indonesia masih dalam posisi yang sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih aman dan terkendali. Ia membantah isu yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp12,0 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukan mencerminkan keseluruhan keuangan negara, melainkan hanya bagian dari saldo anggaran lebih atau SAL yang memang disimpan di Bank Indonesia. Purbaya menjelaskan, total saldo pemerintah saat ini mencapai Rp42,0 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp12,0 triliun berada di Bank Indonesia. Sementara Rp30,0 triliun lainnya telah dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas perbankan. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah secara aktif menempatkan dana di perbankan agar fungsi intermediasi berjalan optimal, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Awalnya, pemerintah menyalurkan Rp20,0 triliun, lalu menambah Rp10,0 triliun menjelang periode Lebaran. Tujuannya, memastikan kebutuhan likuiditas tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dana. Meski begitu, dana tersebut tetap aman. Purbaya menegaskan bahwa penempatan ini bersifat deposito on call, yang bisa ditarik kapan saja saat dibutuhkan pemerintah. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah cerdas, karena dana negara tetap produktif tanpa mengurangi ketersediaannya. Dari sisi kinerja, hingga akhir Maret tahun 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang melonjak hingga 20,7%. Sementara itu, belanja pemerintah juga meningkat sebesar 31,4%. Meski demikian, defisit APBN tetap terjaga di level 0,93% terhadap produk domestik bruto. Dengan kondisi ini, pemerintah memastikan bahwa fiskal Indonesia masih dalam posisi yang sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.